dimasukkan ke perbendaharaan bait Allah. Tapi sebenarnya itu bukan masuk di situ, yang lainnya. Sudah ada manipulasi di dalam. Kemudian timbullah kejahatan-kejahatan di bait Allah. Pertengkaran, pertikaian, iri hati, dengki, amarah, segala macam sudah timbul di situ, saudara. Itulah kemudian kenapa Yesus harus datang dan menyucikan bait Allah. Haleluya. Yohanes 2 ayat 19 sampai dengan 21. Kita akan baca ayat ini. Yang sudah dapat katakan amin. 2-3. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Timbul pertanyaan sebenarnya. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Karena pada waktu itu sudah ketika Yesus melihat kata menyucikan bait Allah, bagaimana cara Yesus menyucikan bait Allah? Sebenarnya bagi Yesus mudah untuk menyucikan bait Allah. Yesus tinggal apa? Mengampuni dosa-dosa orang-orang yang ada di bait Allah itu. Betul? Selesai. Bait Allah disucikan. Atau Yesus tinggal berkata, dalam namaku saat ini juga bait Allah ini aku sucikan. Atau sama seperti seorang perempuan yang kena kotor bersinar, dan Yesus katakan begini, kalau orang lain tidak menghakimi engkau, tidak menghukum engkau, maka aku juga tidak menghukum engkau. Pergilah. Saat ini bait Allah ini bebas dari dosa. Selesai. Tetapi anehnya di sini, cara Yesus menyucikan bait Allah, Anda mencatat kalau saudara baca ayat sebelumnya, caranya bagaimana? Coba baca dari ayat sebelumnya. Yesus bilang apa? Firman Tuhan bilang apa di situ? Rombak. Iya, sebelum ayat itu, coba yang sebelumnya. Apa yang Yesus lakukan di situ? Hah? Ayo berani berdosa kalau salah jawab. Dia angkat, dia bongkar. Pedagang langsung dia bongkar, dia rombak semua. Kau apa? Kalau Anda melihat dalam pembacaan yang lain, dalam Injil yang lain, Firman Allah mencatat waktu dia pada orang, sebelum dia bongkar, dia anyam dulu sesuatu yang serupa cambuk. Dia anyam sesuatu yang berupa cambuk, lalu kemudian terjadi sekarang. Bukan cuma barang-barang yang dirombak, yang dibuang semua oleh Yesus, tetapi orang-orang yang berjualan dicambuk oleh Yesus, kasih keluar semua, dicambuk. Saudara ya, sakit nggak? Sakit saudara. Usahanya dibongkar oleh Yesus, pekerjaan mereka diporak-porandakan oleh Yesus, bahkan tubuh mereka pun dicambuk oleh Yesus. Sakit. Itulah pada hari itu Yesus menyucikan bait Allah. Saudara, kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berpikir cara Yesus menyucikan bait Allah selalu dengan hanya jalan mengampuni. Karena kalau kita berpikir kita bersalah, kita tinggal minta ampun, sudah, itu cara Yesus menyucikan bait Allah. Tapi saudara jangan lupa, Yesus punya banyak cara untuk menyucikan bait Allah. Seperti pagi hari ini, salah satu cara Yesus menyucikan bait Allah adalah dengan memporak-porandakan, dengan cara membongkar, dengan cara mencambuk. Itu termasuk salah satu Yesus menyucikan bait Allah. Karena kalau tidak dengan cara itu, bait Allah tidak akan pernah disucikan. Haleluya. Saudara, di dalam bahasa aslinya ada 2 kata yang menyebut tentang bait Allah, yaitu kata hierod dan naos. Nah, hierod itu menuju kepada bait Allah secara fisik. Jadi kalau ini hierod namanya, hierod. Tetapi kalau dia menggunakan kata naos itu menuju kepada bait Allah. Ini orang.
orang Kristen inilah bait Allah. Makanya ketika Yesus katakan rombak bait Allah ini, mereka berpikir yang dimaksud dengan rombak bait Allah itu hieron, bangunannya. Makanya orang bilang, 46 tahun orang bangun ini bait Allah. Kau Anda bilang cuma dengan 3 hari Anda bisa bangun kembali. Padahal yang dimaksud oleh Yesus bukan hieron, ya, tetapi naos. Ini karena naos di sini, saudara, itu secara metafora berbicara tentang bait suci spiritual. Bait suci spiritual yang terdiri dari orang-orang kudus, dari orang besar sampai dengan anak-anak. Ya, itu yang saya sering sebutkan dalam firman Tuhan, keturunan ilahi. Itulah bait suci, itulah naos. Yesus katakan rombak. Kenapa perlu ada perubahan? Saudara tahu Yesus yang Maha Kudus itu tidak berdosa, dijadikan dosa, dijadikan terkutuk. Kenapa? Karena dalam rangka memikul dosa-dosa kita. Maka dengan demikian Yesus sudah memberi satu contoh. Dia harus mati. Dia harus mengalami perombakan total dirinya. Ya. Makanya saudara, kata rombak bait Allah di sini, kalau di dalam King James dia katakan begini, Jesus answered and said unto them, destroy this temple, destroy this temple, hancurkan atau binasakan, gitu. Inilah rombak, bukan cuma bicara tentang rombak, tapi hancurkan, binasakan, ya, bunuh. Yang membunuh, saudara. Kata destroy di sini kita ada di hati, destroy. Dalam bahasa asli digunakan kata lo yang berarti lepaskan, melepaskan yang diikat, melepaskan yang diikat atau melepaskan suatu ikatan. Dan sama seperti membebaskan seseorang dari satu ikatan pernikahan. Misalnya suami istri. Bagaimana cara mereka dipisahkan? Mereka hanya bisa dipisahkan kalau suaminya hancur atau kalau istrinya hancur. Ya, kata destroy di sini seperti hancur atau binasa atau dibunuh atau bunuh atau mati. Itu atau meninggal, saudara. Baru terjadi namanya pemutusan. Itu namanya destroy, saudara. Lo dalam bahasa Yunani-nya. Jadi artinya saudara, kata hancurkan sama dengan Yesus mau bilang, dia memberi contoh kepada kita tentang bagaimana kalau kita ingin supaya kita disucikan, kita harus mengalami perombakan dalam hidup ini. Saudara, kita harus mengalami perombakan. Ada hal yang harus kita putuskan. Gitu. Ada hal yang harus putus. Seperti kita membuat seseorang putus tali cinta. Begitu, saudara, ya. Putus. Ada hal yang harus ditinggalkan, ada hal yang harus dihancurkan dalam hidup kita, baru kita mengalami selalu kesucian dalam hidup ini. Saudara, begitulah cara Kristus di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Bayangkan saudara, 46 tahun mereka membangun bait Allah. Tapi saya mengatakan 46 tahun itu adalah 46 tahun yang sia-sia. 46 tahun membangun bait Allah yang sia-sia, saudara. Saya mengatakan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, berapa tahun orang membangun gereja ini? Hieron ini orang membangun dan masih sementara membangun. Sudah mungkin sekitar 10 tahun lebih hieron ini sementara dibangun. Tetapi saya mengatakan akan sia-sia kalau toh hieron ini jadi. Semoga apapun hieron itu, tapi kalau naos yang ada di dalamnya, bait Allah yang sesungguhnya di dalamnya, semua porak-poranda sama seperti sarang penyamun, maka sia-sia pembangunan rumah ibadah kita. Saudara, amin. Sia-sia pembangunan rumah ibadah kalau di dalamnya berisi orang-orang yang tidak mau bertobat. Saudara, sia-sia. Orang datang yang hanya akan dibanggakan di tempat itu bangunannya, bukan orang-orangnya.
Seharusnya saudara kita kembali back to Bible ketika terjadi cinta mula-mula pada waktu gereja mulai ada, pada waktu orang Kristen mula-mula ada. Maka yang terjadi adalah yang menjadi kesaksian itu gerejanya, pribadinya, bukan bangunannya. Saya ingin jemaat Gereja itu terkenal bukan karena gerejanya, tapi karena pribadi-pribadi jemaat. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana cara kita supaya mampu menjadi saksi? Izinkan kita mengalami perombakan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Mau mengalami perombakan? Haleluya, saudara. Kalau Anda mau mengalami perombakan, maka saya yakin dan percaya, saudara, Anda akan mengalami perubahan. Anda akan mengalami yang namanya pembaharuan hidup di dalam hidup ini. Saudara, bayangkan 46 tahun yang sia-sia. Saya berdoa kepada Tuhan supaya 10 tahun lebih pembangunan bait Allah tidak menjadi sia-sia. Haleluya. Kenapa? Karena orang-orang yang di dalamnya, karena orang-orang yang dibangun melebihi kemegahan bait Allah bangunan ini. Haleluya. Amin, saudara. Ya, saya ingin kalau orang berjalan, siapa itu? Ada itu kuis yang dulu itu yang dituntut oleh siapa sepupu Om dulu dia. Oh siapa dia? Oh siapa dia? Siapa itu? Oh, profilnya adalah dari nama misalnya Nyoman Sunan Tahi. Kalau dapat dia sikap-sikap begitu turunnya akan tanda tanpa tidak. Pasti dia bertanya gereja. Kalau tanpa tidak akan pernah merubah seseorang, tapi gereja mampu merubah seseorang. Haleluya. Kenapa? Karena gereja ini adalah gereja. Anda mau mengalami penyucian daripada Tuhan, Anda harus ingat. Saya mengatakan bahwa gereja ini adalah bengkel, bukan showroom. Saya ingin supaya satu saat nanti ketika gereja ini dia jadi kayak showroom dan di dalamnya berisi jemaat yang mengkilat kinclong. Otomatis di dalamnya bukan berisi mobil-mobil rusak, tapi berisi mobil-mobil yang siap dipakai, yang memiliki harga jual yang tinggi. Karena firman Tuhan katakan bahwa barang siapa mencapai hidupnya dia akan dipakai dalam maksud yang mulia di dalam rumah Allah. Kalau Anda tahu gereja itu adalah bengkel, maka dengan demikian Anda datang, Anda harus memposisikan diri sebagai mobil-mobil yang sementara rusak. Maaf bicara, dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Anda merasa Anda seperti baby Benz yang mengkilat mulus baru keluar dari dealer, bukan di sini tempat Anda. Tempat Anda itu ada di showroom. Showroom itu ibarat surga yang di dalamnya berisi malaikat dengan seragam putih-putih yang mengkilat seragam mereka. Mungkin kalau laki-laki punya dasi dan setiap hari mereka mengkilatkan baby Benz itu dia dengan lamp yang sangat besi, kinclong sekali. Tapi kalau Anda ada di bengkel dan Anda merasa ada di bengkel, saudara, yang akan membersihkan Anda seseorang yang menggunakan tarapu. Kamilah itu hamba-hamba Tuhan yang disebut sebagai dulos, yang disebut sebagai huperetes, hamba kesek kami cakrumi. Kalau dia Anda lihat kalau di bengkel-bengkel beda dari showroom. Kalau di bengkel kesian penuh dengan oli. So itu hamba Tuhan. Kami belum malaikat sebetulnya, hanya disebut malaikat jemaat. Amin. Amin. Dan di bengkel Anda bukan dielus-elus supaya berkilat. Saya mau katakan selama Anda di bengkel itu, Anda sementara ditoki-toki, Anda dicabut-cabut, Anda dihajar-hajar. Haleluya. Orang yang bilang Anda sementara di raja. Raja. Itu banyak yang bisa kok dalam bahasa lagi. Ya. Dihajar-hajar. Kalau Anda merasa Anda sebagai mobil yang bisa tepat
gereja, karena di sini bengkel. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Dan di bengkel ini alat-alatnya sangat luar biasa. Kami tidak menggunakan palu, tapi firman Tuhan itu sama dengan palu. Ya, amin. Haleluya. Sama dengan palu. Di tempat ini kami tidak ada gurida, kami tidak ada tukang tempat untuk memotong, alat untuk memotong. Yang kami punya adalah firman Allah seperti pedang bermata dua, yang bisa memisahkan daging dan tulang, tulang dan sumsum, jiwa dan roh bisa dipisahkan oleh firman Allah. Dan dia tahu sekalipun di mana letak kerusakannya, saudara. Anda kadang-kadang tidak sadar di mana kerusakannya. Kalau Anda bawa di sini, firman Tuhan mampu melacak di mana letak-letak kekurangan Anda. Haleluya. Makanya ketika Anda dibentuk di gereja, dibentuk dengan firman Tuhan, kita harus menyadari hidup ini bahwa kita adalah mobil yang rusak dan siap untuk diperbaiki. Selama Anda tidak mau diperbaiki, Anda akan masuk ke dalam keadaan rusak dan Anda pulang dalam keadaan rusak. Tapi kalau Anda mau diperbaiki, Anda datang dalam keadaan rusak, Anda pulang dalam keadaan yang sudah diperbaiki. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Harus mau diperbaiki. Mungkin sakit. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda bayangkan kalau ke mobil yang masuk, saudara, kalau Anda menempatkan diri sama seperti bemo yang jangan miring, saudara. Lalu Anda membiarkan diri Anda sementara dibentuk. Mana bagian yang penyot? Kalau Anda tidak mengizinkan yang penyot ini untuk ditoki, yang akan berlurus dia. Amin. Kalau Anda merasa ada daging menumpang yang menambah di hati, daging menumpang menambah di pikiran, selama Anda tidak mengizinkan alat untuk memotongnya, tidak terlepas dari hidup Anda. Hati Anda tetap begitu dan Anda tetap begitu. Tapi kalau Anda mengizinkan, memang sakit mendapat teguran firman Tuhan, sakit mendapat ajaran firman Tuhan. Tetapi dalam kitab 2 Timotius, firman Tuhan berkata, saudara, 2 Timotius 3:15-17. 2 Timotius 3:16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kalau kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang ada di dalam bait Allah ini, kalau kita merasa diri kita benar, kita benar. Kenapa harus ada teguran firman Tuhan yang keras kepada saya? Sementara saya tidak salah. Saya sementara hidup benar. Bahaya loh saudara, bahaya. Bahaya. Saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita merasa suatu tubuh saya belum diraihkan sama seperti Henok ke surga, berarti orang masih perlu bengkel. Amin. Berarti orang masih apa? Bengkok. Orang masih bengkok. Jangan merasa diri lurus. Jangan merasa diri sudah benar. Jangan mengelak dari teguran firman. Jangan merasa enggan apabila ditegur oleh firman Allah. Amin. Karena kalau Anda merasa tidak pantas untuk ditegur oleh firman Allah, tidak pantas diperbaiki oleh firman Allah, maka berarti Anda Henok. Siap-siap Yosua mau diraihkan. Karena Henok petapa itu bukan di bait Allah, artinya bukan di bengkel, di showroom. Tiba-tiba Tuhan langsung raihkan Henok. Henok langsung di surga. Haleluya. Yang karena Henok itu benar dalam Tuhan. Kalau Anda merasa dalam kehidupan Anda menunggu sama seperti Elia menunggu, dan sampai saat ini belum disambat oleh kereta berapi untuk dibawa Tuhan ke surga, berarti masih bengkok Torah
tukang showroom. Makanya Paulus bilang begini, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Tetapi Paulus bilang apa? Saya pilih apa dulu? Hidup. Karena kamu hidup, aku mau memberi buah. Saudara, ini yang Paulus inginkan. Nah, dengan kehidupan kita yang mau diperbaiki oleh Tuhan, maka dengan demikian kita harus rela selalu disucikan oleh Allah. Haleluya. Saudara, coba kita lihat di dalam pembacaan Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 12. Ada panjang ayat ini. Yeremia 18 ayat 1 sampai 12. Tolong Ibu Gembala baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 12. Yeremia pasal yang ke-18 atau Ibu Fitri, Ibu Fitri tolong berdiri bacakan ini. Yeremia 18 ayat 1 sampai 12. Di mana apanya? Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Dari firman Tuhan, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ya, sampai situ dulu Ibu Fitri. Jadi Tuhan suruh kepada Yeremia pergi di tempat apa namanya? Tukang periuk. Pengarikan. Kau lihat di situ nanti ada seorang penjunan, dia mau betul apa bejana. Oh, dia mulai Yeremia lihat. Waktu Yeremia lihat, tuh penjunan itu bebeking. Waktu dia lihat itu penjunan lihat, rupanya nyata taiko mau ini bejana ini. Maka apa yang penjunan beking? Saudara, yang penjunan beking bukan dia pelan pelan, malah dia bikin apa? Dia bikin ancol. Saya pernah lihat di film, di televisi, waktu si Unyil itu dia bikin cing. Waktu hancur, Unyil tanya, Pak, kalau yang begini, bagaimana caranya perbaiki? Ini Bapak, ini dia yang bilang begini, ini nak, ini kan nanti tak. Penjunan yang langsung datang, oh yang ini langsung dia ambil, langsung dia ancol, dia kasih ancol. Kok dia bikin baru, dia bikin baru. Nah, firman Tuhan bilang begini, coba baca terus Fitri ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi ada bisa bayangkan saudara, ya begini. Lalu ketika dia bentuk di alatnya, tidak bisa jadi, maka dia apa? Dia ramas. Waktu dia bentuk, nyata jadi, dia ramas. Dia ramas, dia kasih hancur sampai bisa terbentuk bentuk yang baru, yang indah, yang baik di pemandangan sang penjunan. Tuhan bilang kepada orang Israel, masa kita boleh bikin begitu pemoni? Kalau ada pada selanjutnya saudara, ada pertanyaan begini, masa tanah liat mau bilang bahwa penjunan ini boleh bikin begini pak kita, ini boleh bikin begini pak kita, mesti bikin begini pak kita, mesti bikin begini pak kita? Tidak bisa loh. Penjunan yang punya hak untuk membentuk
tanah liat, bukan tanah liat yang berhak untuk menyampaikan bagaimana seharusnya Allah membentuk dia. Biar cara Tuhan membentuk kita. Dia membentuk dengan firman Tuhan kah? Dia membentuk dengan kita dengan cambukan kah? Dengan dia membongkar kah? Tapi itulah cara Tuhan. Yang pasti kalau kita sudah menerima dengan segenap hati, maka efeknya adalah bait Allah ini disucikan. Itu efeknya. Bait Allah ini akan disucikan. Sudah. Lalu dia katakan begini. Ayat 7. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Ini singgungan Tuhan kepada orang Israel. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Itu. Jadi kalau ada satu bangsa, ini singgungan Tuhan kepada orang Israel. Kalau ada satu bangsa, atau kalau ada satu orang, atau kalau ada satu kelompok di mana karena kejahatan mereka aku berikhtiar untuk mencelakakan mereka, maka ketika mereka bertobat, aku akan menyesal, Tuhan bilang. Dan dengan demikian tidak akan menjatuhkan hukuman. Makanya yang Tuhan lakukan selalu dalam hal seperti itu untuk menyucikan bait Allah. Ketika dia merombak, Tuhan bilang kepada Yunus, Yunus pergi ke Nineve, sampaikan berita pertobatan. Kalau mereka tidak akan bertobat, Nineve akan ditunggang balikan. Ketika Yunus pergi ke sana, walaupun tadinya dia memberontak, ketika dia jadi pergi dan dia memberitakan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada mereka, waktu Raja Nineve bertobat dan seluruh rakyat Nineve bertobat, yang terjadi adalah Tuhan tidak menghukum Nineve. Haleluya. Coba kita lihat ayat 8, ayat 9. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka, atau lebih umum, aku akan memberkati mereka. Begitu. Aku akan memberkati mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, atau menolak firman Tuhan, saudara, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Firman Tuhan bilang, ya. Tetapi apabila ada satu bangsa yang sebenarnya aku sudah janjikan berkat kepada mereka, aku sudah janjikan keberuntungan kepada mereka, namun mereka melakukan yang jahat dan mereka menolak firman yang datang sebagai teguran, maka Tuhan katakan apa? Maka aku akan menyesal karena aku sudah berjanji untuk memberikan peruntungan kepada mereka. Yang terjadi apa, saudara? Coba kita lihat ayat 11. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah kamu yang jahat, dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Itulah sebabnya kemudian Tuhan mendatangkan malapetaka atas Israel. Mereka berperang, mereka kalah, mereka ditawan. Pada akhirnya saudara, sejarah mencatat bangsa Israel ditawan di Babel 70 tahun. Saudara, itu yang terjadi. Kenapa? Karena ketika
mereka menolak suara Tuhan seperti yang dikatakan di sini. Ketika Tuhan sebagai pecundang ingin membentuk mereka, mereka menolak. Dan itu yang terjadi. Makanya saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada kita semua, firman Tuhan katakan, jangan menganggap sepi teguran daripada Tuhan. Jangan menganggap remeh kekayaan kemurahan hati Allah. Mentang-mentang dia baik, kemudian orang begitu suka itu firman Tuhan. Satu waktu saudara, Tuhan akan menyucikan kita, karena firman Tuhan harus disucikan. Kalau saya mau pertama orang baca cerita Pak Pendeta Agnes Langsung, untuk orang baca cerita saudara, kalau kita aduh, kalau kita doain, kita jangan berdoa ke Tuhan, kalau mau tegur Pak kita, Tuhan tolong jangan tegur di jalan Pak kita, karena kalau tegur di jalan, kalau kita peoto dan lari 80, 90, apalagi 100 Tuhan, mati kita. Walaupun tak pergi berteriak, Tuhan ampuni saya, karena saya ingat dulu waktu di kapal, waktu itu ombak berbalik, bang, bunyi saudara, yang saya berteriak, Tuhan ampuni saya. Saya berteriak, Tuhan tolong saya. Saya berteriak, Tuhan ampuni saya, karena rasa sampai semua mati. Artinya saudara, kalau di saat orang P80 di tol, Bapak bilang, kalau dia dalam 80 sampai 100, air cuma begini mengalir di udara, pergi itu fotonya sampai di YouTube, saudara, cuma bisa berteriak apa? Mana lebih baik? Tuhan tolong saya atau Tuhan ampuni saya? Mana lebih baik? Mana lebih baik? Tuhan tolong saya atau Tuhan ampuni saya? Lebih baik Tuhan ampuni saya. Haleluya. Karena kalau Tuhan ampuni saya, saudara, kalau memang cuma kebetulan kecelakaan itu yang menjadi cara Tuhan membongkar tenda saya ini di muka bumi, memang solusi mau mati di hari itu, karena memang sudah waktu, cuma cerita waktu kecelakaan. Misalnya saudara, terjadi itu apa yang kita? Kalau saya berbilang Tuhan ampuni saya, masuk surga. Orang bilang biar kurang surga paling pinggir-pinggir sekali. Yang penting surga. Yang penting surga, daripada tidak sama sekali. Daripada Tuhan cuma berkarya, Tuhan tolong, maknanya pergi bertobat. Dari pinggirnya ada dapat orang. Mau bagus, maaf, Yesus bilang surga penuh dengan anak-anak Tuhan. Haleluya. Penuh dengan orang-orang yang mau menerima firman Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Makanya saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ketika kita menerima cara Allah menyucikan diri kita, kadang-kadang memang bos dan kadang-kadang memang kita. Kalau boleh justru, kalau saya tawarkan kepada saudara, saya mau tanya, mana Anda suka? Lebih gampang, Anda ditegur dengan firman Tuhan atau Anda ditegur dengan usaha bangkrut? Mana lebih baik? Mana lebih baik? Ayo, mau ditegur dengan firman Tuhan atau mau ditegur dengan warung tutup, dengan toko bangkrut? Mana lebih baik? Lebih baik ditegur dengan firman Tuhan, karena kalau ditegur dengan firman Tuhan, tetap doi tambah-tambah di tabungan. Tegur dengan firman Tuhan, terus minta Allah, Tuhan Yesus kasih selamat. Sama dengan Daud, bedakan teguran, engkau itu ya Raja. Daud langsung berlutut minta ampun kepada Tuhan. Oh Tuhan ampuni saya sudah berdosa. Itu. Tapi kalau Saul tidak. Saul lebih memilih cara menegur dengan jalan peperangan, dan dibabat Saul dengan cara peperangan. Israel kalah pada saat itu dan Israel ditawan. Saudara, haleluya, amin. Halo, jadi mau pilih di mana? Mau pilih dapat cungkil di gereja atau dapat cungkil sementara di atas pohon? Kalau dapat cungkil di gereja semua patah hati. Mau dapat cungkil di atas pohon,
patah-patah saudara. Kalau cuma dapat cungkil di gereja, paling cuma hati yang tabela, pasar. Cuma hati yang tabela. Yang malah kalau dapat cungkil dari atas pohon, bukan cuma hati yang tabela, kuku tabela. Haleluya. Lebih baik tersandung di bait Allah, karena Tuhan bilang, aku adalah batu dasar di mana tempat orang tersandung. Amin. Haleluya. Kalau dia tersandung dalam bait Allah oleh karena firman Tuhan, oleh karena kebenaran firman Tuhan, itu lebih bagus daripada ada tersandung di bawah, di sana, di sana, di sana. Ada tersandung di atas batu, tak cabut buku-buku. Pakulu Anda, saudara. Haleluya. Mau pilih mana? Pakulu di luar atau pakulu di sini? Kalau pakulu di sini jangan lama, saudara. Anda tersandung, saudara, langsung Tuhan balut. Saat ini Anda merasa tersandung, saat ini juga Tuhan Yesus balut, saat ini Anda sembuh. Tapi kalau ada tersandung di luar, aman. Kau setengah yang tahan kan jadi main. Petaan kan jadi main sakit sekali. Kalau petaan kalau sudah cabut masih ada bagus. Petaan tadi suntik atau minum ampicillin, nah ini baik. Jangan kalau dia cuma tahan sampai kayak begini, ada kasihan. Mau cabut terus sakit, mau tutup solid boleh. Pilih dong. Mana orang pilih? Lebih baik tersangkut di sini orang. Amin. Lebih baik tersangkut. Memang keras sih Tuhan. Tapi saya mau, Tuhan juga mau, setiap orang yang ada, kalau orang mau disucikan oleh Tuhan, berikan diri mau dihancurkan. Biar anak rombak kita. Karena kalau anak rombak dia akan bangun kembali menjadi baik Allah yang megah, baik Allah yang baik sekali, yang benar-benar mampu untuk menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Berikan dirimu dibentuk oleh Tuhan. Haleluya. Berikan dirimu dibentuk oleh Tuhan. Belajarlah kepada Daud. Walaupun dia seorang raja, dia rendah hati. Haleluya. Dia tidak merasa kenapa saya raja harus ditegur. Saudara, kalau tidak perlu ditegur, Tuhan mau tegur. Tuhan tidak pernah pandang bulu. Yang suka pandang bulu itu manusia, tapi kalau Tuhan tidak pernah pandang bulu. Haleluya. Hari ini, kalau Anda mau diperbaiki oleh Tuhan, di sinilah tempatnya. Berikan dirimu dibentuk oleh Tuhan saat ini juga. Berikan dirimu diperbaiki oleh Tuhan. Rendah hati, bukalah hatimu dan berserah kepada Dia. Tuhan, ampuni saya. Haleluya. Tuhan, tolong pakai kehidupan saya. Tuhan, aku berserah. Bentuk kehidupan ini menjadi indah bagi Tuhan. Amin. Haleluya.